1800-an sampai sekarang masih bisa eksis, masih banyak, bahkan bertambah banyak ya. Ada yang dari luar negeri, bahkan ya dari Malaysia ya ada. Nah, menarik sekali karenanya jangan kemana-mana. Saya akan ajak berjalan-jalan di sekitar pesantren ini dan nanti kita akan ketemu sama Kiai Sepuh nanti ya. Iya. Insya Allah. Iya. Karenanya tetap bersama saya di Makna dan Peristiwa. Pemirsa Makna dan Peristiwa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya sekarang sudah bersama Kiai Haji Adib Rafiuddin, pimpinan pesantren Buntet di Cirebon. Setelah keliling-keliling, saya berkunjung ke Kiai ini. Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, alhamdulillah. Sehat Kiai. Alhamdulillah. Kiai, ada beberapa yang pemirsa juga ingin tahu nih Kiai. Iya. Bahwa pesantren Buntet ini kan salah satu pesantren tertua di Cirebon, iya. Jawa. Iya. Nah, hubungannya dengan resolusi jihadnya Kiai Haji Hashim Asy'ari waktu 10 November, betul. Kita pengen tahu kenapa kok dari Cirebon jauh-jauh nih Kiai, Iya. ikut resolusi ke berperang di Surabaya Kiai. Iya. Bisa diceritakan Kiai? Baik. Sebenarnya pada waktu itu banyak masyarakat atau orang yang tidak tahu kedekatan antara Pondok Buntet Pesantren dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng. Ya. Antara Kiai Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Abdul Jamil. Asal mulanya dari situ. Dari situ, ya. Kemudian Kiai Abdul Jamil memasrahkan kepada putranya yang laki-laki 4 kiai, Kiai Haji Abbas, Kiai Haji Anas, Kiai Haji Ilyas, dan Kiai Haji Ahmad Zahid. Pada saat kemudian terjadi penyerangan agresi Belanda yang kedua, Ya. situ Kiai Hashim Asy'ari sudah didatangi oleh Bung Tomo. Kemudian kata beliau nanti menunggu kiai dari Pondok Pesantren Buntet. Buntet. Dan akhirnya berangkatlah dipimpin dari Pondok Pesantren Buntet oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil ke sana. Sehingga yang tadinya itu akan mulai penyerangan tanggal 9 November karena mungkin hasil istikharah beliau-beliau itu sehingga datang ke Surabaya pada tanggal 10 Tadinya dimulai. 9 ya. Tadinya 9 betul. Gitu. 9 kemudian tanggal 10 dimulai untuk melaksanakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutunya gitu. Iya. Jadi ceritanya kira-kira begitu. sekilas begitu Sekilasnya gitu. begitu. Iya. Jadi memang ada di masyarakat ini satu informasi bahwa sebetulnya pesantren Tebu Ireng dengan pesantren Buntet ini bersaudara begitu loh Kiai. Ya. Ketika Kiai Abdul Jamil di Mekah itu bertemu dengan salah seorang pemuda yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah kemudian kata Kiai Abdul Jamil menyampaikan kepada putra yang 4 kiai tadi, ada salah seorang pemuda yang alim, alamah yang bernama Gus Hashim. Gus Hashim. Kemudian Kiai Abdul Jamil menyarankan, menginstruksikan kepada Kiai Hashim untuk membuat pondok pesantren. Jadi pertamanya Buntet dulu ya, betul, baru di Tebu Ireng. Gitu. Kemudian Kiai Abdul Jamil mengirim 4 putranya ke sana sebagai santri yang pertama. Gitu. Nah, kemudian Kiai kalau boleh tahu dari Mbah Mukoyim ini, Kiai Adib ini turunan keberapa, generasi keberapa Kiai? Saya dari Mbah Mukoyim sudah generasi ke-7. Ke-7 Kiai? Betul, ke-7. Dari setiap generasi ini memang dijaga tradisinya dan lain-lain Kiai? Betul, dijaga betul ketradisiannya, terutama yaitu keilmuannya, kemudian tatan kemasyarakatannya, kemudian juga segala macam yang sifatnya adalah untuk mengayomi seluruh umat. Kalau boleh tahu hubungan dengan kesultanan gimana di Cirebon ini Kiai? Sebenarnya antara pondok pesantren yang ada di Cirebon dan khususnya pondok Buntet Pesantren juga punya hubungan yang erat dengan kesultanan. Jadi kita masih saudara dengan kesultanan itu. Iya. Kan kalau zaman dulu yang namanya pesantren itu sangat erat hubungannya, konteks sekali dengan perkembangan zamannya. Betul. Karenanya yang mendirikan negara ini sesungguhnya kan para santri dan ulama. Betul. Nah, kontribusi santri-santri kita nih sekarang ini kira-kira menurut Kiai harusnya seperti apa sih gitu? Ya,
para santri yang ada di Indonesia dan pesantren yang ada di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Makanya para kiai atau pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kalau ada orang-orang yang menyatakan, mohon maaf, baik itu dari ormas yang lain menyatakan berjuang untuk Indonesia, itu kita ketawa. Karena kita sudah dulu dari dulu. Dan kami dari pondok pesantren mengarahkan kepada santri untuk melaksanakan dan menyebarkan syariat Islam itu dengan cara santun, dengan cara bijak. Yang kira-kira cara ini bisa mengikuti perkembangan masyarakat, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara ucapan, tapi kampanyenya adalah dengan ahwal wal af'al, dengan sikap, perilaku. Iya. Memang itu yang ditekankan oleh para kiai di pondok pesantren. Alhamdulillah pemirsa ya, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya kita ingin punya putra-putri masuk pesantren, jangan ragu, karena di pesantren itu bukan hanya ditransfer ilmu tetapi juga akhlak ya. Mentransfer ilmu mudah, tapi mentransfer akhlak, masya Allah. Betul. Kira-kira seperti itu. Kiai, boleh nggak buat terutama saya nih Kiai dan pemirsa ingin sekali mendengarkan tausiah dari Kiai. Kalau saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan bangsa Indonesia bahwa kita ini akhir-akhir ini agak rentan kepada beberapa kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang mengobok-obok keutuhan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas di dalam Al-Quran dengan satu ayat, beliau berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Kesatuan dan persatuan ini betul-betul harus dijaga. Sahabat Ali karamallahu wajhah dalam satu makalah beliau menyampaikan, la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihada illa bin nizam. Tidak akan tercapai kemenangan tanpa adanya kekuatan. Tidak akan terwujud kekuatan tanpa adanya kesatuan dan persatuan, serta tidak akan terrealisasi kesatuan dan persatuan tanpa adanya organisasi yang teratur. Ini makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali sangat tepat untuk kita semua. Kemudian kemasan kesatuan dan persatuan ini harus dibungkus dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran jelas beliau berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, sekarang pengertian istiqomah itu para ulama berbeda pendapat, banyak sekali. Tapi saya ambil dari gabungan-gabungan pendapatnya para ulama untuk membungkus satu kesatuan dan persatuan. Yang pertama adalah al-istiqamatu bil lisan, yang artinya al-mudawamatu ala kalimatil haqqi wasyahadah. Kesatuan dalam lisan, untuk menjaga agar bangsa ini satu, bersatu, tidak terpecah-pecah, lisan kita dijaga. Dalam ucapan, dalam segala macam sikap, sehingga ucapan-ucapan kita ini harus benar-benar terarah, dan ucapan yang jujur, ucapan yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua adalah al-istiqamatu bil jinan, pengertiannya al-mudawamatu ala sidqil iradah. Ketika kita melaksanakan sesuatu, apapun tujuan kita, cara kita, maka diniati dengan lillahi ta'ala, dengan ada unsur-unsur yang lain. Segala sikap kita, segala apapun yang akan kita kerjakan, itu mesti berlandaskan kepada aturan syariat Islam. Yang ketiga adalah al-istiqamatu bil qalb, yaitu al-mudawamatu ala ta'ati wal ibadah. Kalau lisannya sudah baik, sikap ahwal kita sudah baik, maka tinggal meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah konsep istiqomah ini untuk membungkus satu kesatuan dan persatuan bangsa. Kalau itu bisa dilaksanakan, terutama kepada para pemimpin, mulai dari presiden sampai ke Pak Lurah, dari anggota dewan dan semuanya, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rahmatun. Amin. Demikian Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adem ya kalau kita dengerin tausiah Kiai Adib langsung disiram air kita ya. Jadi adem, apalagi konteks sekali dengan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Memang pemirsa, kita membutuhkan para kiai-kiai untuk mengademkan bangsa kita ini yang sekarang mungkin sedang galau lah ya, sedang ada masalah ini dan lain-lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah setelah kita berbicara dengan Sultan, kita mendengarkan tausiah dari kiai, berbicara dengan para santri, bagaimana kita mengulas tentang pesantren Buntet, melihat atmosfer keraton, alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan darinya kita menjadi manusia yang lebih baik. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, sampai berjumpa di episode mendatang di Makna dan Peristiwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.